FIDE World Cup 2023 babak kedua game yang kedua. Di sini Magnus Carlsen hanya memerlukan nilai imbang ataupun draw permainan teman-teman untuk melaju ke partai berikutnya. Kali ini ia berhadapan dengan Levan Pansulaya. Langsung saja kita saksikan strategi bagaimana langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Ambil pelajaran pentingnya, tentu saja dengan konsentrasi yang tinggi. Langsung saja, Magnus Carlsen memegang bidak putih dan Levan Pansulaya memegang bidak hitam. Magnus Carlsen memulai dengan pion C 2 langkah pembukaan Inggris dan hitam membalas pion C 2 langkah kembali. Magnus menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan pion ke G6. Kali ini pertukaran pion diajak oleh putih, tapi hitam menaikkan gajah ke G7. Oke teman-teman, pada saat kalian bertanding menemukan hal seperti ini, jangan pukul pion ya teman-teman, karena jalur gajah hitam akan mengambil diagonal yang sangat strategis. Dan menteri juga bisa skak sekaligus dengan mudah mengambil pion yang bertukar tadi. Saya rasa juga kalian sudah tahu ya. Itu hal kecil tapi sangat mendasar teman-teman. Baik, kita kembali ke partai aslinya. Di sini Magnus Carlsen menaikkan pion D 1 langkah, mengunci pergerakan pion. Hitam juga mengantisipasi hal itu teman-teman. Levan juga menaikkan pion D 1 langkah, lalu putih pion E 2 langkah dan hitam pion E 1 langkah. Pergerakan yang cantik pion center dilakukan oleh kedua pemain. Putih melakukan pion H 1 langkah dan kuda naik ke E7, persiapan rokade pendek. Hitam merespon dengan kuda ke C3. Hitam menaikkan pion H 1 langkah dan Magnus Carlsen melakukan pertukaran pion. Respon hitam melihat pion center telah beradu ya teman-teman. Di sini kondisinya langsung dipukul oleh gajah. Putih gajah ke F4 dan hitam merespon kuda ke C6. Terlihat di sini teman-teman, hitam membiarkan posisi pion yang ada di D6. Apakah Magnus Carlsen berani dengan kondisi hitam yang akan menyerang? Hal itu disambut dengan gembira oleh Magnus Carlsen. Keunggulan satu pion dan dimanfaatkan langsung oleh hitam menyerang ke sisi pertahanan putih. Kuda terancam dan menteri terpaksa turun ke D2. Kali ini hitam menaikkan kudanya, manuver, dan putih menaikkan pion. Sebenarnya ini bukan ancaman ya teman-teman, karena pion tidak bisa memukul kuda. Karena benteng diancam juga oleh menteri apabila itu terjadi. Hitam melakukan pion 1 langkah mengancam gajah, gajah mundur ke H3. Dan kali ini posisi benteng bergeser mengancam menteri dan menteri ke C1. Kondisi kuda telah terancam karena menteri telah bergeser. Kali ini dimanfaatkan oleh hitam, kuda, posisi skak dan langsung dihajar oleh gajah. Gajah dipukul oleh benteng dan putih melakukan rokade pendek. Hitam ambil pion C4, lalu kuda mengajak pertukaran, tetapi pertukaran itu terjadi dipukul oleh gajah dan gajah dipukul kembali oleh pion. Tapi di sini itulah tadi sebabnya makanya kuda bergeser mengajak pertukaran agar pion seolah-olah didapatkan secara gratis oleh hitam. Dan Levan terjebak, memakan pion dengan benteng. Tentu saja hal ini diuntungkan oleh putih teman-teman. Benteng harus mengambil posisi jalur yang ada di E untuk mengepin posisi raja. Hitam melihat ancaman di posisi rajanya, maka menteri mundur ke D8 dan putih menaikkan menteri ke C4 mengambil posisi yang sangat strategis. Melihat hal itu, hitam melakukan langkah yang kurang efektif ya teman-teman. Karena di sini dia tidak melihat ancaman posisi benteng bisa mengambil juga di jalur D. Kali ini raja bergeser menghindari posisi pimpinan dari benteng yang ada di E1. Dan teman-teman lihat langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kuda ke E5. Seolah-olah manuver menakuti pertahanan hitam ya, tapi hitam di sini langsung merasa terancam, mengajak pertukaran kuda dan tentu saja benteng mengambil alih di jalur D. Dengan kondisi ini Levan Pansulaya terlihat panik ya teman-teman. Seharusnya tadi kuda tidak seperti itu kondisinya, tidak mengajak pertukaran. Tapi setelah benteng ke D1, ini merupakan ancaman yang sangat berat. Karena benteng tidak bisa memukul benteng, karena ada ancaman skakmat. Menteri pukul pion F7. Maka dari itu langkah hitam, kita kembali dulu ke partai aslinya.
Hitam menutup pergerakan benteng kuda ke D4 dan putih menghindari ancaman skak. Raja bergeser ke H1. Pelajaran penting juga bagi kita teman-teman. Magnus Carlsen di sini melakukan safety dulu baru melakukan penyerangan, mengamankan raja. Hitam mengancam menteri melalui pion dan menteri mundur ke D3. Hitam malah menaikkan pion H2 langkah berusaha menyerang. Dan kali ini lihat kuda telah di C6 dan kuda itu tidak bisa dimakan ya teman-teman. Apabila dimakan dengan kuda maka menteri pukul benteng. Maka dari itu langkah hitam mengancam kuda dengan menteri dan kuda manuver ke E7, mengancam benteng. Inilah resikonya teman-teman apabila hitam memberikan langkah bagi kuda untuk maju ke depan. Maka dari itu benteng terpaksa turun dan kondisi hitam hanya bisa bertahan. Lagi-lagi kuda manuver melompat ke sana kemari ke F5. Menteri mengancam, mengepin posisi menteri juga sepertinya mengajak pertukaran, tetapi Magnus Carlsen mengabaikan sementara hal itu. Dia lebih memilih langkah yang sangat spektakuler. Kalian tahu langkahnya apa? Yuk berpikir dan post videonya. Langkah putih sangat berbahaya bagi hitam dan itulah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Baiklah, kita akan sesuaikan seperti apa yang seharusnya. Gajah ke C7, mengancam benteng. Di sini posisi benteng tidak bisa ya berbuat apa-apa. Dan apabila dia mengancam balik posisi gajah, maka fatal yang akan diterima Raja Hitam. Oke, kita akan berandai-andai hal itu terjadi. Bila benteng mengancam gajah, maka gajah posisi skak. Raja bergeser dan kuda mencakar 3 sekaligus, raja, menteri, dan benteng. Itu makanya sebabnya hitam tidak melakukan hal itu. Yups, dia menaikkan benteng, mengancam posisi gajah. Hal ini juga ada langkah brilian dilakukan oleh Magnus Carlsen. Lagi-lagi kalian berpikir teman-teman, pause videonya. Agar apa? Tentunya kita berpikir mendapatkan ilmu juga teman-teman. Yups, benteng skak di E8. Selamat bagi kalian mendapatkan pemikiran yang seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dan hitam tidak mempunyai banyak pilihan. Wajib memakan benteng dengan raja. Apabila itu tidak terjadi ya dia mati teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, itulah kuda, jangan dibiarkan dia untuk berada di posisi pertahanan kita. Setelah raja pukul benteng, kali ini skak dilakukan oleh menteri ke E4. Hanya bisa ditutup dengan kuda. Dan teman-teman bisa menebak setelah kondisi seperti ini, yaps, tentu saja menteri ke A8. Dan skak ditutup oleh benteng hanya sementara dan hal ini sudah sangat menyulitkan dan Raja Hitam pasti akan mati. Benteng pukul benteng dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Baiklah, pelajaran pentingnya bagi ada kalian bermain catur di online ataupun bersama teman kalian, jangan terburu-buru untuk memakan pion karena kondisinya akan merusak posisi kalian. Dan apabila salah satu perwira mengancam pertahanan kalian dan memungkinkan untuk kalian memakannya di awal, lakukanlah. Sebab jika pertahanan telah kokoh, kita akan bisa berkonsentrasi untuk melakukan langkah penyerangan ke raja lawan. Baik teman-teman, sekian dulu videonya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.